Konflik berkepanjangan di Timur Tengah khususnya Israel versus Iran semakin memanas. Perseteruan ini bukan semata perang regional namun sudah menyeret negara lainnya. Israel semakin terpojok dan kini menyeret negara lain untuk membantunya. Sementara itu pemirsa, untuk membahasnya bagaimana perang yang terjadi antara Iran dan Israel, kita sudah bersama narasumber di studio Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongkojati selaku pakar pertahanan dan mantan pilot F-16. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Mbak. Terima kasih waktunya bersama kami di sini. Kita langsung membahas ini bagaimana yang terjadi kondisinya antara Iran bersama Israel. Saling serang terus terjadi. Apakah menurut Anda ada fase lainnya yang akan terjadi eskalasi yang semakin meningkat? Perang itu adalah kelanjutan daripada situasi di mana diplomasi atau upaya lain sudah buntu. Berarti Israel menyelesaikan serangan ke Iran itu tujuannya adalah untuk memecahkan suatu situasi yang menurut dia buntu ataupun tidak terpecahkan dengan jalur diplomasi biasa, baik dibantu Amerika dan lainnya. Dan tentu terkait dengan perundingan antara nuklir antara Iran dan Amerika. Nah, Israel ingin memberikan tekanan agar Iran lebih memiliki leverage yang lebih rendah ataupun daya tawar yang lebih kurang. Tapi perlu diingat bahwa perang dan pertempuran itu dua hal yang berbeda. Perang terdiri dari serangkaian pertempuran. Namun meskipun ada satu pihak kelihatannya kalah ataupun kelihatannya tidak bisa melakukan peperangan, namun belum tentu perang itu akan berakhir. Banyak konflik yang tidak berakhir dengan baik karena tidak diselesaikan dengan suatu perjanjian atau suatu kesepakatan antara pihak yang berperang, sehingga menghasilkan konflik yang berlarut-larut seperti di Korea Utara, Korea Selatan, antara lain juga India, Pakistan, dan juga adalah Palestina dan Israel. Nah, dalam hal ini Iran dan Israel kelihatannya bahwa jumlah korban di Iran lebih banyak, 10 kali lipat daripada jumlah korban di Israel. Namun tentu tidak bisa kita bilang bahwa Israel menang perang. Karena ini belum selesai. Contohnya adalah bila Israel meninggalkan Gaza gitu, maka otomatis jadi kemenangan Gaza atau kemenangan Hamas. Sama juga bila Israel menghentikan peperangan di Iran atau serangannya karena suatu hal, jangan-jangan itu malah bukan disebut dengan suatu kemenangan, tapi justru malah kemunduran, malah kekalahan. Bahkan Iran beberapa terakhir ini juga kita ketahui masih terus menggencarkan serangannya. Serangan rudal masih terus dilakukan ke Israel. Iran ini sempat juga menyentuh markas Mossad. Apakah menurut Anda Iran ini juga sudah memiliki target serangan yang jelas? Semuanya berdasarkan dari data intelijen. Israel memiliki yang namanya disebut dengan Mossad. Iran memiliki yang sekarang saya tidak tahu namanya, tapi ada Safa. Dua-duanya adalah intelijen yang sangat erat berhubungan. Karena dulu Iran dan Israel itu teman yang dekat ya, sama-sama sekutu Amerika di Timur Tengah. Namun adu kekuatan intelijen, kelihatannya Israel lebih banyak mengetahui sehari-hari bagaimana situasi di Iran sehingga bisa mentargetkan pimpinan garda revolusi dan juga ini dengan di rumahnya. Perlu kita tahu serangan malam hari itu menyerang target-targetnya di rumahnya karena banyak sekali yang langsung tewas, berarti mereka tahu posisinya. Namun di sisi lain Iran juga tidak kalah cerdiknya. Dia memiliki situasi ataupun memiliki gambaran mengenai di mana saja target strategisnya Israel, di mana sasaran berupa markas Mossad, markas lain dan lainnya. Serangan ini hanya berhasil 10% sampai 20%, betul. Dari 390 rudal ditembakkan, yang masuk hanya sekitar 40. Namun betul-betul sudah diperuntukkan dari sekian banyak yang ditangkis, ternyata yang lolos itu bisa menembus sampai ke markas daripada Mossad dan tempat-tempat lain strategis. Ini sudah menimbulkan kerugian besar karena kehancuran 10% Israel dibandingkan 100% di Iran itu belum tentu itu diklaim jadi kemenangan. Karena kemenangan di era media sosial sekarang itu ditentukan oleh opini juga. Jadi itu yang perlu kita perhatikan. Berbicara tentang media sosial, Donald Trump juga telah mencuit di X bahwa menyarankan agar Iran menyerah
unconditionally. Nah ini jika Anda melihat apakah Amerika Serikat akan turun tangan untuk membantu Israel? Jika ini artinya akan membantu, apakah ini akan menjadi serangan ataupun kekhawatiran adanya serangan kepada Iran? Harga yang dibayar Amerika untuk terlibat langsung adalah mahal sekali. Dan Trump adalah seorang pedagang yang selalu mengkalkulasi. Dia menarik pasukan yang terlibat di banyak negara, dia menghentikan daripada agen-agen atau badan-badan yang digunakan Amerika untuk melaksanakan hal-hal untuk mempengaruhi negara lain. Itu berarti bahwa betul-betul perhitungan ini apakah betul-betul untuk kepentingan Amerika saat ini atau tidak. Dan tentu saja juga dia akan dihitung. Kalau membantu Israel, apakah itu akan menguntungkan Amerika atau tidak? Nah, untuk hal ini menurut saya itu tidak akan ada seperti itu. Hanya mungkin membantu melindungi, memasang pertahanan udara, menghalau rudal balistiknya Iran dan lain sebagainya. Namun tentu Amerika tidak akan gegabah untuk terjun. Karena harga yang harus dibayar adalah berat. Iran adalah negara bukan negara lemah. Dan dia bukan negara Arab, itu negara Parsi yang penduduknya sudah sangat terdidik. Kemudian negara dengan penghasil minyak terbesar ketiga di dunia dan juga sudah menguasai cukup teknologi tinggi. Tentu harapannya dalam setiap konflik adalah setelah konflik selesai, pihak konflik itu menjadi kawan. Tidak ada yang akan pingin terus-menerus jadi musuh daripada Iran.